warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la nabiya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Yang saya hormati para jamaah salat subuh Masjid Rawdatul Jannah Taman Wisma Asri 2. Insyaallah pagi hari ini kita semuanya diberikan beberapa kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kesempatan diberikan kepada kita. Berapa banyak orang yang sehat, yang beriman, yang Islam, tapi sempatnya untuk ngaji belum tentu. Untuk itu kita syukuri betul kesempatan kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan akan menambah perbendaharaan amal bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rahmat tadin serta salam hubaya-hubaya Allah semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, kecintaan kita, idola kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga melimpah kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya
min yaumil hadza ila yaumin nahdo. Jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini kajian kita yaitu berkaitan dengan rahasia air wudu. Jadi air wudu itu ada rahasianya. Kita akan ungkap, kita akan kupas bersama tentang rahasia air wudu. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi amsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah fasilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, ketika engkau akan mendirikan salat, maka basuhlah mukamu. Fasilu wujuhakum wa aydiyakum, dan tangan-tanganmu. Wujuhakum muka kita, aidiakum tangan-tangan kita, artinya dua tangan. Ilal marafiqi, sampai dua sikut. Wamsahu bi ru'usikum, dan basuhlah kepala kamu. Wa arjulikum, dan kaki-kakimu. Ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Wa in kuntum junuban, dan jika engkau dalam keadaan junub, fattoharu, maka bersucilah terlebih dulu. Wa in kuntum mardo aw ala safarin, jika anda dalam keadaan sakit atau dalam bepergian musafir, aw jaa hadum minkum minal ghaiti, atau salah satu di antara anda itu datang ke belakang, aw lamastumun nisa, atau menyentuh wanita, falam tajidu ma'an, jika tidak mendapatkan air, artinya untuk berwudu, fatayammamu, maka hendaknya bertayamum. Anggota tayamum, fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu, hanya anggotanya hanya muka dan tangan, tidak sama dengan anggota wudu. Ada ada kaki, ada tangan, bahkan sebelumnya sunnah kumur-kumur. Jadi kalau tayamum nggak boleh kumur-kumur, pakai debu mau gimana kumur-kumurnya. Jadi hanya muka dan kedua tangan anggota tayamum. Jamaah yang berbahagia, ini adalah dasar-dasar kita berwudu. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoi padanya, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abi Hurairah, saya mendengar Rasulullah bersabda, yaqulu,
inna ummati yad'una yaumal qiyamati ghurra muhajjalina min atharil wudu faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, sungguh umatku akan dipanggil, satu saat nanti akan dipanggil, yaitu di hari kiamat, dalam keadaan bercahaya. Di mana cahaya tersebut? Di sekitar wajah, di sekitar tangan, di sekitar kaki, karena bekas air wudhu. Karena itu barang siapa yang di antara kalian sanggup melebihkan basuhan wudhunya, yaitu melebihi sedikit dari yang telah diwajibkan pada wajah, tangan dan kaki, maka hendaklah ia lakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi umat Muhammad, mudah-mudahan termasuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin, di hari kiamat nanti itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bercahaya, bersinar terang. Di mana yang bercahaya? Di muka kita, tangan-tangan kita, kaki-kaki kita. Ini akan bersinar bercahaya. Berarti ini akan sangat berbeda dengan orang yang tidak pernah wudhu. Dibangunkan dari alam barzah, mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing. Orang yang biasa wudhu bercahaya mukanya, bersinar, karena terbiasa dengan mengambil air wudhu atau berwudhu. Siapa orangnya yang bisa melebihkan, dalam artian itu melebihkan sedikit dari yang diwajibkan anggota wudhu, maka lakukanlah dengan cara yang baik. Ini hadis membicarakan masalah fikih, lalu disambungkan dengan usul fikih. Dalil daripada usul fikih berbunyi, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak wajib apabila menyempurnakan pada yang wajib, maka hukumnya menjadi wajib. Saya ulangi, sesuatu hukumnya tidak wajib, tapi apabila dikerjakan akan menyempurnakan kepada pekerjaan yang wajib, maka sesuatu yang tidak wajib itu tadi hukumnya menjadi wajib. Contoh, di sini muka adalah sudah ukurannya ini jari jidat sini sampai telinga sini. Nah, kita lebihkan sedikit barang sesenti supaya agak lebar sini semuanya. Wajibnya adalah ini, tapi kita semuanya ini. Nah, sampai jenggot-jenggotnya juga dibasahin, diselang-selangi, diselak-selak begitu. Kalau jenggotnya tebel dibalik begini, ya, bukan hanya begini tapi begini, biar kulit yang ada di jenggot sini itu ikut basah. Itu lebih bagus, menjadi sempurna wudunya. Kalau di muka, kalau di tangan, di sini kalimatnya itu kan ilal marofiki, sampai pada sikut. Sikut ini sikut, sampai pada sikut berarti wudunya, airnya itu dari ujung tangan ke sini mengalir, bukan dari sikut ke sana. Nah, ini keran ngalir, ya. Kita sudah wudhu, di dalam tangan itu ininya dulu,
ujungnya dulu, basahin set. Nah, sampai ke sikut dilebihin sedikit. Di atas sikut 1 senti itu sebetulnya tidak wajib. Saya ulangi, di atas sikut barang 1 senti atau lebih sedikit sebetulnya tidak wajib. Tapi kalau itu dibasahin maka jadi sempurna. Ketika dilakukan seperti itu, maka sesuatu yang di atas sikut itu hukumnya wajib. Ini agak sedikit rumit, tapi ini ilmu penting sekali. Karena ini usul fikih. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak wajib, ya, jika dikerjakan menjadi menyempurnakan pada yang wajib, maka hukumnya menjadi wajib. Di atas sikut tidak wajib, di atas sikut wajibnya ilal marofik, sampai sikut. Tapi biar sikutnya ikut basah, yakin betul bahwa sikutnya ikut basah, di atasnya sedikit dibasahin. Nah, menjadi sempurna. Yang begitu hendaknya dilakukan, karena semakin banyak kesini yang dibasuh, semakin sinarnya semakin terang. Kaki hanya sampai pada mata kaki. Kalau sampai mata kakinya kan nggak ikut basah, tapi basahin mata kakinya sampai di atas sedikit, bahkan kadang-kadang sampai ke dengkul, ya, dengkul, nggak apa-apa. Wajibnya hanya sampai mata kaki, di atas mata kaki dibasahin, bahkan kadang-kadang sampai ke dengkul. Itu akan lebih baik. Asal jangan berlebihan sampai ke paha-paha segala, enggak ya. Jadi itu akan menjadi saksi di akhirat nanti. Anggota wudhu yang dibasuh dengan air wudhu ketika kita di hari kiamat akan bercahaya, akan bersinar. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Ini baru air wudhu aja bisa membedakan antara yang biasa wudhu dan enggak wudhu. Wa anhu radhiyallahu anhu qala. Kalau anhu kata gantinya hu, tadi depan Abi Hurairah, berarti masih sama dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi padanya. Qala, ia berkata, sami'tu khalili, aku mendengar kekasihku. Siapa khalili? Jadi bahasa Arab itu ada yang mirip-mirip. Shadiq itu teman, ya akhi juga teman. Kalau akhi itu adalah sepadan, ya akhi, ya ukhti. Ini ada orang-orang senang banget pakai bahasa Arab ke Arab-Araban. Ya akhi, ya ukhti. Tidak diajak ngomong bahasa Arab yang lain nggak bisa. Orang saya bisanya cuma akhi sama ukhti doang. Akhi saudaraku laki-laki, ukhti saudaraku perempuan. Sodiki juga teman, sodik teman. Sohibi teman juga. Sodik juga teman, sohib juga teman. Khalili teman, kekasih kalau khalili. Makanya Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Habib juga, Muhammad Habibullah, kekasih Allah. Khalilullah itu Ibrahim, Khalili. Di sini sami'tu khalili, ya. Aku mendengar kekasih Allah atau kekasihku, ya, Rasulullah, yaqulu tablughul khilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu, rawahu Muslim. Singkat, padat, tapi sangat luar biasa.
Kata Abi Hurairah, saya pernah mendengar kekasihku yakni Rasulullah SAW bersabda, perhiasan orang mukmin di surga nanti yaitu sampai sesuai dengan sampainya air wudhu. Halo, perhiasan orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan di surga nanti sampai mana perhiasannya? Sampainya air wudhu itu. Kalau kita wudhunya cuma sedikit, berarti ya perhiasannya sampai di situ. Tapi kalau kita sampai ke atas sikut, perhiasannya sampai ke atas sikut. Masya Allah. Ya. Perhiasan yang dimaksud adalah cahaya. Nah, kalau ibu-ibu mungkin perhiasan gelang emas, barangkali gelang emasnya penuh itu, Bu. Sampai sikut. Ya Allah ya Rabb, jangan dianggap enteng masalah wudhu. Kelihatannya cepak cipik begitu doang. Oh, ini ada maksud dan tujuan dan ada hikmahnya serta rahasianya. Ini rahasia air wudhu itu. Ternyata air wudhu bisa membuat seseorang bercahaya ketika di akhirat nanti. Luar biasa itu. Lebih banyak lagi dikupas tentang air wudhu. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, dari Utsman bin Affan semoga Allah meridhoi padanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu hatta takhruja min tahti adfarihi, rawahu Muslim. Hadis sahih dari Imam Muslim. Rasulullah bersabda, man tawaddu'a, siapa orangnya yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, maka ia memperbaiki wudunya, artinya menyempurnakan wudunya. Tidak sembarangan, wudu itu betul-betul hati-hati ya, disempurnakan, maka keluarlah semua dosa-dosa dari jasadnya hingga dari bawah kuku-kuku kita. Ya Allah ya Rabbi, belum sholat kita, baru wudhu. Ketika kita wudhu dengan sempurna, dengan baik, maka dosa-dosa kita keluar dari tubuh kita, keluar dari sela-sela kuku kita. Masya Allah ya Allah. Nah, kalau gitu orang habis wudhu gak punya dosa. Dari mana-mana maksiat, lihat ini, lihat itu, kita wudhu, ambrol itu dosa, hilang itu dosa. Ya Allah, rontok itu dosa, rontok. Jadi suci kembali habis wudhu. Masya Allah, ini belum sholat, baru melaksanakan wudhu. Seperti tadi yang saya sampaikan, tangan itu ya dari sini ke sini biar airnya mengalir. Enaknya kita karena keran, kita tuh dadangin begini, dadangin begini, sikutnya ya. Kebalik, dari sini juga boleh, asal dari sini sudah, atau dari sini nggak apa, tapi nanti berikutnya dari sini ke sini. Nah, yang terhitung yang dari sini ke sini, basahin semua, airnya mengalir. Tentu akan berbeda dengan kita membasuh sebagian kepala. Min ba'dir ra'si, ini dalam kitab Fathul Qorib, min ba'dir ra'si, sebagian kepala. Boleh sebelah sini ya, boleh pupuk ya. Yang penting minimal 3 helai rambut basah, 3 helai. Ya kalau begini 3 kali ya banyak, nggak apa-apa. Di sini sayang ini karena ada minyak rambutnya, sebelah sini boleh. Di sini ada bisulnya, sebelah sini boleh. Sebagian daripada kepala atau tengah-tengah sini dibasahi boleh.
itu ketika membasuh sebagian kepala. Sini. Umumnya di sini. Ya. Pala lo begini, pala lo, ini pala lo di sini tunjuk. Sini boleh, terserah. Menurut Imam Syafi'i. Menurut imam lain, Hanafi, Imam Hanafi itu lain lagi, membasuh sebagian kepala, bukan sebagian kepala. Di sini, terus tangannya dibasahin, dimasukin ke dalam rambut, set, dibalikin lagi. Jadi kayak orang habis mandi basuh. Itu Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Lain. Ya. Kita Imam Syafi'i cukup muka, ya ini muka. Ada lagi pendapat lagi yang disebut muka bukan ini tapi ini. Moncongnya doang ini. Nah, muka lo dasar. Nah, kalau muka kan ditunjuk sini kan? Itu cuma ini doang. Jadi yuk coba sini. Sini nggak kena, sini nggak kena. Ya. Ada lain-lain seperti itu. Jadi hiasan orang mukmin di akhirat nanti sebatas apa? Sebatas basahnya air wudu sampai di mana. Ketika kita memperbaiki wudu, menyempurnakan wudu, maka dosa-dosa kita, dosa kecil ya, bukan dosa besar, dosa kecil hilang, dosa besar berani sama orang tua, dosa syirik itu ya masih ada itu, nggak hilang, masih ada. Bahkan dari salah-salah kuku tahta adfarihi, dari bawah salah-salah kuku ini dosa-dosa pada keluar, yang kadang-kadang kita nggak terasa. Maksiat fis safar, kita pergi kemana di jalan ada maksiat bukan tujuan, maka itu adalah maksiat fis safar. Ya Allah ya Rob, nggak dilihat, sayang dilihat maksiat, gimana itu? Ah, itu hilang tuh di wudhu itu. Yang kayak gitu-gitu asal ngelihatnya sekali, 2 kali doang, 3 kalinya kagak gitu. Itu hilang di wudhu ya. Sekali tapi menteleng terus gitu Ustaz. Lama gitu. Ya itu kalau ada rasa ya maksiat juga itu. Ya. Hadis yang keempat, wa anhu radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah. Qala fi'il madi, Rasulullah itu sebagai fa'ilnya. Rasulu. Kalau ra'aitu aku melihat. Nah, Rasulullah menjadi maf'ul bih, menjadi objek. Maka Rasulullah. Ra'aitu Rasulullah, bukan Rasulullah. Kadang-kadang ada orang menggunakan ya, depannya ada ya, itu harfun nida. Kalau ada huruf ya, setelahnya ya harus nasab. Ya Rasulullah. Kalau masih ya Rasulullah, dosa singgah, cuma cara ilmu nahwunya salah. Ya Rasulullah itu munada mudhof. Kalau munada mufrad alam, ya Muhammadu itu pakai u. Ya Zaidu, ya Umaru, ya Hasanu. Tapi kalau sudah double, Rasulun dengan Allahu kan Rasulullah aslinya. Ketika ada ya Rasulullah. Jangan ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Iya, penceramah-penceramah kadang-kadang kurang perhatian. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ente salah itu. Enggak terasa itu.
ketahuan ilmu alatnya belum matang. Ya Rasulullah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a misla wudu'i hadza. Tawaddu'a, berwudu misla wudu'i hadza, summa qala man tawaddu'a hakadza ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjidi nafilatun. Rawahu Muslim. Ini dalil-dalil sahih semuanya, ya. Rasulullah pernah bersabda, berwudu seperti wudu saya ini, kata Rasul, berwudu seperti wudu saya ini berarti sempurna dong, ya. Kemudian beliau berkata, siapa orangnya yang berwudu demikian seperti saya, niscaya diampuni dosanya yang sudah dilakukan dan yang sebelumnya. Dosa yang sebelumnya dilakukan itu sudah diampuni. Jadi luar biasa, depan belakang, ya, yang telah dilakukan sebelumnya dan sholatnya serta berjalannya menuju ke masjid mendapatkan tambahan pahala. Ya Allah, ya Rabbi, luar biasa ini. Siapa yang wudunya baik, kita bagus apa belum, sempurna apa belum wudunya? Ya, itu kan wudu itu kelihatannya banyak yang nyepelein. Ah, wudu disepelein aja. Picik. Padahal itu ada makna tersendiri. Ya. Wudu, membasuh tangan, kita teliti dulu tangan kita ada nggak barang-barang yang mencegah nyampainya air kepada kulit, seperti misalnya cat. Kita habis ngecat, kita wudu. Nah, dari sini ke sini tangan kita, anggota wudunya diperiksa, ada nggak aspal, ada nggak permen karet barangkali, ya, permen karet. Ini harus dihilangkan dulu. Air wudunya ini suci, mensucikan atau tidak? Jangan-jangan yang dipakai air wudu air yang sudah mustakmal. Mustakmal itu artinya sudah dipakai untuk bersuci. Mustakmal artinya sudah dipakai. Ada perempuan, wah dia sudah bukan perawan lagi. Kenapa? Sudah mustakmal. Nah, sudah mustakmal. Ada yang istilahkan begitu. Air yang sudah dipakai wudu dipakai lagi. Airnya sedikit, kita cepretannya balik lagi. Nah ini, kalau kita di kolam sendiri di rumah, bak yang kecil, pakai gayung, hati-hati, agak jaraknya agak jauh, ngambil pakai gayung jarak jauh. Kalau cepretannya balik lagi ke air atau ember atau air, ini kecepretan itu mustakmal. Air yang sudah dipakai wudhu balik lagi. Ya, gampang-gampang susah, ya. Tapi kalau sudah tahu ilmunya gampang. Yang aman memang kalau keran. Kalau keran itu air mengalir aman. Ya. Itu pun, ya, ketika membasuh sebagian kepala hati-hati, jangan membasuh sebagian kepala kecampuran dengan tetesan air dari muka. Nah, netes diterusin aja, jangan. Itu bercampur dengan air mustakmal. Airnya kan bahasa itunya tohir mutohir, suci dan mensucikan. Airnya bukan air musammas, bukan air yang panas, panasnya melebihi 40 derajat. Gak boleh. Air yang melebihi 40 derajat panasnya, apalagi ditempatkan di tempat bejana yang terbuat dari tembaga, itu tidak boleh untuk berwudu. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan penyakit baros, yaitu belang-belang, berbahaya.
apalagi di Indonesia ini kan masuk daerah tropis. Ya, itu bisa berbahaya, tidak boleh musamas. Airnya yang suci mensucikan, ada suci tapi tidak mensucikan air kelapa. Air kelapa banyak banget nih, seember lebih. Buat wudhu nggak boleh, buat cebok nggak boleh. Ya, air kelapa buat cebok, itu tidak bisa mensucikan. Makanya air putih biasa, ya, air sumur, air keran, air ledeng, air apa itu, air kali tapi yang bersih, air laut boleh, malah air laut. Jadi kalau wudunya baik, maka dosa-dosanya kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya kita menuju masjid ini, ilal masjid nafilah, sebagai sunnah. Dari rumah sudah wudu, berjalan ke masjid, ya Allah, mendapatkan pahala Pak, luar biasa itu. Pernah saya bikin puisi, itu jalan yang terberat adalah menuju masjid. Walaupun dekat itu bisa jadi orang nggak ke masjid, berat rasanya. Tapi yang jauh, Pak Haji Yusril jauh, Pak Haji Edi jauh, siapa lagi yang jauh ini? Oh ya jauh, ya, dari Tambun dia jauh. Tapi enteng aja menuju masjid. Bang Billy dari Tambun, enteng aja menuju masjid. Ini artinya setelah mendapatkan hidayah. Tapi ada yang orang dekat masjid berat banget melangkahnya. Itu jalan menuju masjid itu tergantung kitanya. Jangan tunggu tua untuk ke masjid. Sering-seringlah ke masjid, jangan sekali-kalinya ke masjid karena digotong. Nauzubillah min zalik. Enggak pernah ke masjid, giliran ke masjid sekali-kalinya pertama dan terakhir, yaitu karena dipikul, digotong, disalatkan di masjid. Masya Allah, sedih Pak, sedih. Kita perlu bersyukur kita sering ke masjid, ya Allah, ya Rabb. Karena jalan menuju masjid berat sekali itu. Kurang apa dia itu? Mobil banyak, motor ada, sepeda ada, tapi jalan ke masjid belum tentu dia jalankan itu. Belum tentu mobilnya untuk menuju ke masjid, belum tentu motornya untuk menuju ke masjid. Berat rasanya sekalinya ke masjid karena sudah digotong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Berapa lama sih hidup? Paling lama di zaman sekarang 90 tahun. 100 sudah ngerepotin yang hidup. Ayo kita bangkit untuk rajin ke masjid. Bangkit untuk rajin ke masjid. Jangan tunggu entar sudah tua. Sekalinya ke masjid, pertama dan yang terakhir. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Allah. Ini milik kita bersama. Pahala sholat di rumah dan di masjid beda. Kalau di rumah mau sholat sunat juga segen, tapi sampai di masjid mau nggak mau, awalnya terpaksa, lama-lama ikhlas. Sampai di masjid sholat sunat tahiyatul masjid, nambah lagi sholat yang lain lagi, dilalah ke bawah teman, ke bawah yang lain. Harus itu membuat kita jadi rajin, semangat. Masa di masjid tahu bengong aja, yang lain pada baca Quran, yang pada zikir, kita jadi ikutan. Ikut zikir, alhamdulillah. Ini membawa sekali, apalagi di Mekah, di Madinah, luar biasa ya Allah. Berikutnya hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anna juga begitu, anna Rasulullah, enggak boleh anna Rasulu. Idza tawaddu al-abdul muslimu awil mu'minu, ketika orang hamba Allah yang muslim maupun mukmin berwudu, faghsala wajhahu, maka membasuh mukanya,
kharaja min wajhihi kullu khati'atin, maka keluar dari wajahnya adalah seluruh kesalahan. Semua kekeliruan dari wajahnya itu akan keluar, artinya hilang. Nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'i aw ma'akhiri fatril ma'i fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi, keluar dari matanya, keluar dari lubang pori-porinya. Apa yang keluar? Kesalahan-kesalahan kita. Ketika kita berwudu, membasuh muka, keluar, hilang kesalahan-kesalahan kita dari lubang-lubang mata, pori-pori. Masya Allah. Kemudian ketika membasuh tangan, kharaja min yadayhi kullu khati'atin, dari tangan-tangan kita keluar dosa-dosa kita. Kana batashadha yadahu ma'al ma'i, seiring dengan mengalirnya air maka dosa-dosa kecil kita hilang. Aw ma akhiri qatrin, sampai air itu terakhir, tetesan-tetesan air dari wudu. Makanya kalau habis wudu jangan langsung dilap, habis wudu jangan langsung dilap, biarkan beberapa puluh yang netes, baru kalau sudah banyak dilap pakai anduk nggak apa-apa. Tapi jangan langsung ya, habis wudu langsung dilap, jangan. Biarkan ada beberapa tetesan-tetesan air, itu akan menjadi saksi. Bahkan dalam kitab Qatrul Khois dikatakan, Qatrul Khois itu mengatakan air, tetesan air wudu itu akan menjadi malaikat, menjadi saksi di kelak kemudian hari. Ya. Ketika kita disiksa di alam kubur maupun di alam mahsyar, maka akan menjelma air wudu itu menjadi malaikat, akan menjadi saksi. Saya ini saksinya, di dunia orang ini adalah berwudu, saya adalah tetesan-tetesan air wudu. Subhanallah, dia akan membela kita, air wudu itu akan membela kita. Luar biasa ya. Fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin, ketika membasuh kaki maka dari kaki-kaki kita keluar dosa-dosa kita. Aw ma akhiri qatril ma'i, atau sampai akhir tetesan-tetesan, hatta yakhrujan naqiyan minad dzunub, sampai dosa-dosanya semuanya, kesalahan dosa-dosanya hilang semuanya. Makanya air wudu disebutnya adalah tirtosari ya, bima narokosuro. Bima dalam ilmu perwayangan itu namanya Bima Narakasura. Orangnya jasadnya gede tinggi ya, kukunya saja kuku pancanaka. Panca itu 5, naka itu waktu. 5 waktu, dari mulai kayak sholat kita, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu kukunya kuku pancanaka. Makanya jamu kuku Bima tokcer TL lagi, terus langsung ya, kuku Bima TL. Kenapa? Ya itu tadi, kukunya Bima itu adalah kuku pancanaka. Sholat 5 waktu, gimana enggak ampuh kalau begitu? Jangankan ketusuk, serempet dikit aja rumah sakit. Kalau ketusuk kayak kuburan langsung. Genggamannya Bima itu adalah tirtosari, yaitu banyu atau air wudu. Tirto itu air, sari itu sarinya, sarinya air wudu, air suci. Ini kalau dalang bisa menceritakan panjang lebar, saya hanya sekilas aja itu. Jadi yang digenggam itu tirtosari, di mana ini adalah seorang raja atau seorang pembesar, pemimpin yang sedang sakit, nggak bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan dengan tirtosari, itu air wudu. Tirtosari itu diambil ya, tirtosari itu yang bisa mengambil Antasena
masuk ke dalam bumi, keluar, yaitu di bunga atau namanya kembang Wijaya Kusuma yang ada di Cilacap, yaitu di Pulau Nusa Kambangan. Itu kembang Wijaya Kusuma. Kalau Ki Dalang bisa cerita begitu ya. Jadi bunga Wijaya Kusuma adalah bunga sakti yang mengeluarkan air Tirtosari itu tadi. Tirtosari diambil melalui itu kan lautan. Jadi nggak bisa apa, hanya Antasena yang bisa masuk, yang bisa sampai ke sana mengambil Tirtosari itu, genggaman itu digenggam untuk mengobati seorang raja yang sedang sakit. Begitu diobatin langsung sembuh. Nggak taunya ini adalah air wudhu, saudara. Air wudhu. Air wudhu adalah untuk mengobati orang yang sedang marah, sedang sakit, sedang bingung. Yuk kita wudhu supaya dingin. Hawanya itu kalau marah itu panas di sini di jidatnya Pak. Begitu disiram air wudhu, insya Allah paling tidak reda. Nanti kalau sudah kering marah lagi gitu. Wudhu adalah untuk obat marah. Ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, bahwa air wudhu itu tadi sampai Tirtosari ya. Tirtosari. Nah, doa setelah wudhu. Ada doa setelah wudhu. Ini perlu diamalkan. Kalau belum hafal ditulis doanya. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Terus ditambah lagi Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Sambil menghadap kiblat habis wudu kita baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Ada tamannya waj'alni min ibadika sholihin. Udah diraukan kembali. Setelah wudhu ada sholat sunnah, namanya sholat li syukril wudhu. Nah, sholat syukril wudhu, bersyukur setelah melaksanakan wudhu. Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Usolli sultan li syukril wudhu, syukur karena sudah wudhu. Siapa yang melakukan seperti ini, hadisnya ada apa tidak? Salah satu riwayat, Masya Allah, ini semangat sekali sampai waktunya sudah titit-titit, masih belum selesai. Rasulullah mendengar terumpah sendalnya sahabat Bilal di surga. Rasulullah dengar lah, kalau ini sendalnya Bilal ini di surga, berarti Bilalnya ada di surga. Setelah itu Rasulullah ketemu dengan Bilal. Bilal, amalan apa yang kamu lakukan? Kenapa sendal kamu di surga? Sendal kamu di surga, saya dengar dan saya lihat. Saya hanya mengamalkan selalu punya wudhu dan sholat li syukril wudhu. Habis wudhu saya sholat syukur karena wudhu. Oh begitu ya. Iya. Padahal Rasulullah tidak menyampaikan kalau itu adalah, tapi dilakukan oleh Bilal. Apa kata Rasul? Silakan lanjut. Bahasa gitu. Lanjutkan. Gitu. Lanjutkan. Meskipun tidak ada hadisnya, tapi lanjutkan. Dari situ diambil sebuah kesimpulan, boleh kita melaksanakan sholat li syukril wudhu 2 rakaat. Itu. Sampai di sini dulu.
Ada 5 menit waktu untuk tanya jawab, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya sesuai dengan kondisi yang biasa jemaah kita, Ya. habis ajar misalnya. Kadang-kadang 6 menit, kadang 7 menit, tergantung yang ajarnya. Gitu ya. Itu utamanya kalau paketnya adalah kita sholat subuh yang pahalanya luar biasa. Apakah bisa ditambah dengan supir wudhu atau ke masjid? Maksudnya kan patut menghormati masjid. Itu ya biasa. Ada paket tambahan sholat pakai subuh yang paling utama, apalagi supir wudhu, pada masjid atau sholat mutlak. Itu saja biar jamaah paham. Saya lebih utama mau ayat masjid aja, menghormati masjid dan kopiah subuh. Itu aja pertanyaannya enteng. Baik. Terima kasih. Pertanyaannya cukup menarik. Apa yang kita lakukan ketika kita itu menunggu waktu sholat padahal sudah azan? Kita harus bisa memperkirakan waktu. Jangan nekat kalau sudah tinggal 1 menit kita sholat. Begitu azan selesai, tergantung azannya Mas Ato atau azannya Pak Multazam. Kalau azannya Ato cepat, azannya Pak Multazam agak lambat karena suaranya panjang. Ya. Jadi kalau Mas Ato masih ada 7 menit, kalau Pak Multazam bisa jadi cuma 6 menit sisanya itu. Sisanya waktu itu. Maka kita harus bisa memperkirakan. Caranya bagaimana? Kita cukup enggak sholat untuk lisyukril wudu? Kalau cukup, sholat syukril wudu. Tapi karena kita masuk masjid, sholat tahiyatul masjid dulu. Sholat tahiyatul masjid, tahiyatul masjid. Usolli sholat tahiyatul masjid, menghormat masjid. Itu artinya 2 rakaat. Habis itu usolli sholat lisyukril wudu. Habis itu sholat qobliyah subuh. Boleh. Ya, qobliyah subuh. Sekiranya tinggal 2 menit, nggak usah sholat tahiyatul masjid, cukup kita membaca yaitu baqiyatus sholihah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Subhanallah walhamdulillah akbar. Itu gantinya sholat tahiyatul masjid. Baru yang kita lakukan sholat sunnah qobliyah subuh. Itu. Jadi begitu selesai pasti titik iqamah. Pahala tahiyatul masjidnya dapat, pahala sholat qobliyah subuh juga dapat. Itu. Masih ada waktu lagi sholat mutlak boleh. Iya, boleh seperti itu. Tapi kita harus bisa ngukur. Kalau di masjid lain ada bukan hanya 7 menit, 10 menit. Ya agak lama memang. Dari azan 10 menit baru iqamah. Kita 7 lah, karena ada yang datang sebelum subuh, ya sudah cukup lama, sudah ada setengah jam. Nah, sambil nunggu subuh kalau 10 menit kelamaan, sedang lah. Minimal subuh itu agak panjang memang. Sekarang subuh berapa menit ini di sini? Pak Dasimin yang ngatur jadwal. Berapa menit Pak Das itu? Pak Das, sholat subuh tuh dari mulai selesai azan sampai qomat berapa menit? 7 menit. 7. Iya sedang 7. Iya. Tapi kalau sholat lain, maghrib misalnya, maghrib 6, beda 1 menit. Ya bagus itu. Maghrib itu cepat. Sholat qobliyah maghrib itu sunnahnya bukan muakkad, ghairu muakkad. Sholat qobliyatul maghrib sebelum maghrib, sudah waktu masuk maghrib kita sholat sunnah itu ghairu muakkad, tidak terlalu ditekankan, tidak terlalu dianjurkan. Maka kenapa? Sangat sempit waktunya. Jadi 6 menit cukup. Kalau ada waktu silakan. Kalau enggak jangan nyesel karena tidak ghairu muakkad. Itu aja. Jadi tahiyatul masjid bisa diganti dengan baqiyatus sholihah. Sholat Jumat, kita Jumat, khatib sudah di mimbar sini, kita kepinginnya di depan sini, ucuk langsung sholat. Gak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. 3 kali duduk aja langsung. Selesai. Itu ilmu namanya. Gak harus kepengen dilihat orang. Ucuk sini sudah khatib sudah di mimbar,
kita ke depan, orang sudah banyak, kita sholat. Dan orang kan melihat semua. Orang lihat semua, siapa itu yang datang belakangan sholat sunnah. Ini jadi ada riya sedikit di situ. Ada caranya supaya dapat pahala yang sama. Baca tadi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 3 kali. Sama dengan kita sholat. Orang salam, udah kumpul begini, udah lagi asik ngobrolin misalnya ngaji begini, dia ujuk-ujuk datang belakangan, salam kencang, assalamualaikum. Ya. Biar orang perhatian, caper gitu, berarti siapa yang salam orang gedean apa? Nggak perlu. Itu belum tahu ilmunya. Duduk saja salaman sama pinggir kiri kanan sudah selesai. Nggak perlu salam. Apalagi kalau dalam keadaan taklim seperti ini. Taklim itu wajib. Hukumnya wajib. Ada salam. Memberi salam hukumnya sunnah. Wajib ditabrak sunnah, nggak kena. Nggak usah dijawab. Jawabnya memang wajib. Kalau sedang tidak taklim. Tapi kalau kita lagi ngaji begini, tahu ada orang salam begitu, nggak wajib dijawab. Nah ini hukum tuh, supaya paham. Nggak harus, apa? Sunnah hukumnya jawabnya. Dijawab terserah, nggak terserah. Tapi kalau kita sedang tidak melaksanakan wajib, wajib dijawab salamnya. Oke, ya. Baik. Biasanya Pak Budinya di mana ini? Di luar ya. Anterin mic. Ya, silakan Pak. Enggak apa-apa, lewat dikit mah enggak antik di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Ini dalam bab wudu ada air ma'ul qalil, air sedikit, ada ma'ul katsir, air banyak. Air sedikit itu kurang dari 80 liter. Air banyak lebih dari 80 liter. Ketika itu dalam kolam yang besar, airnya banyak, itu pasti lebih lah dari 100 liter lebih. Maka itu bisa dikobok. Boleh dikobok. Artinya air ini kita balik lagi ke situ lagi, dipakai lagi nggak apa-apa, tidak mustakmal, ya, tidak mustakmal. Air yang itu. Lalu bagaimana dengan kita begini-begini terus kumur-kumur, dimasukin lagi juga? Kalau airnya banyak nggak apa-apa, asal kita nggak jijik, asal kita nggak jijik. Kalau nggak biasa kita jijik, ya, udah cepet. Ya begitu ya, baru cuci muka ini semprotin ke situ lagi. Nah itu kan gede, itu ukuran berapa meter kali meter, apalagi kalau di pesantren ya, itu yang kayak kemarin ya, itu di pesantren kita di Ringin Agung itu ukurannya, dan itu dulu airnya bagus semuanya, 4 segini nih. Semasjid kita ini kolamnya, mandi juga nyebur, wudu juga begitu. Tapi airnya ngalir, dalam artian apa? Enggak tergenang di situ, udah ngalir. Artinya itu termasuk air banyak, dibolehkan. Tapi kalau kita jijik jangan, gitu. Terima kasih. Satu lagi pertanyaan. Oh ya, mana dulu? Silakan nanti sekalian. Mohon izin petunjuk untuk cara-cara wudhu. Gimana? Cara wudhu pakai gayung. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kenapa kita wudhu pakai gayung? Karena kolam kita itu ukuran semeter kali semeter. Dimungkinkan airnya itu kurang dari 80 liter itu. Kalau kurang dari 80 liter berarti airnya air sedikit, ma'un qalil, air sedikit. Air sedikit itu kalau kita dikobok nggak boleh. Kalau kecepretan lagi ke sana itu namanya mustakmal. Maka pakai gayungnya kita agak miring. Ini kolam kita agak miring. Nah, pakai gayung kita miring. Tangan juga begitu, ya. Begitu. Boleh pakai gayung gitu. Kemudian kaki semuanya. Tapi jangan sampai di atas kolam begini terus langsung nyepret ke kolam lagi. Itu jangan. Jadi di pinggirnya kita begini. Sama juga dengan mandi junub, pakainya ember. Kita jongkok, jangan kita berdiri, pakai ember berdiri ya. Ke ember lagi. Kita jongkok. Nah, jongkok jaraknya ember di sini, kita di sini. Begitu. Jadi setelah rata semuanya kita yakin, kita deketin juga nggak apa-apa, balik lagi. Wudhu juga begitu. Ya. Mungkin maksud saya tekanan airnya Pak. Cara narik air, disiramkan ke air. Pakai gayung disiramkan begitu, ya. Iya. Iya, disiramkan. Iya, karena nggak pakai keran, pakai gayung disiramkan, ya. Ya. Sebenarnya dari sini ke sini atau dari sini, karena kalau darurat ya dari sini lebih gampang, sini nggak apa-apa, sah aja. Itu. Apa terakhir, Pak Haji Yusri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya nanya yang sederhana. Pertama, apakah perintah sholat ini datang bersamaan dengan perintah wudhu atau dengan waktu yang berbeda? Coba diulangi Pak. Perintah sholat dengan perintah wudhu apakah datang bersamaan atau dengan waktu yang berbeda? Iya. Yang kedua, air yang telah dicampur dengan bahan tertentu itu suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, perintah wudhu dengan perintah sholat itu duluan mana atau datangnya sama atau tidak? Tadi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholat, wahai sekalian orang-orang yang beriman, jika engkau mendatangi sholat atau akan mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka berwudulah atau basuhlah mukamu, artinya adalah berwudu. Syarat daripada sholat harus punya wudu. Jadi di sini kan idza qumtum, ketika engkau mendatangi atau mendirikan sholat, atau idza qumtum, ketika engkau melakukan sholat, maka berwudulah terlebih dulu. Satu gandengan ayat ini antara syarat dan masrut. Jadi tidak sah sholat tanpa wudhu terlebih dulu. Nah, tentu saja adalah syarat biasanya di depan. Ya. Perintahnya campur gandeng, tetapi tidak ada sholat tanpa wudhu. Ada wudhu, enggak untuk sholat saja. Gitu. Bisa saja orang wudhu, tapi tidak untuk sholat, karena dia jaimul hadas, orang yang melanggengkan wudhu. Batal wudhu lagi, ada seperti itu. Nah, itu boleh saja. Jadi tidak, wudhu itu masing-masing. Jadi masing-masing. Kalau sholat harus wudhu dulu, kalau wudhu tidak harus sholat. Nah, wudhunya kapan? Sehari saya bisa wudhu misalnya begini.
dari sebelum maghrib kita wudhu untuk sholat maghrib sampai isya belum batal. Perintah wudhu dengan perintah sholat oh gitu maksudnya. Ya itu duluan perintah sholat kalau begitu. Duluan perintah sholat baru wudhu, sholat. Karena itu adalah itu tadi syarat dengan masrut. Masrutnya itu adalah sholatnya, syaratnya wudhunya itu. Jadi sholat terlebih dulu diwajibkan, baru wudhunya belakangan. Tetapi prakteknya adalah wudhu dulu baru sholat. Jadi ada perintahnya dengan prakteknya. Ketika itu kenapa? Ketika itu Nabi menerima perintah sholat belum wudhu. Iya. Iya. Makanya lebih duluan perintah sholat. Ya. Perintah sholat adalah ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Nah, setelah itu ada perintah wudhu. Ya, Al-Quran turun. Ya, ya betul begitu. Wudhu belakang. Yang kedua tadi apa ya? Lupa. Oh iya, iya. Air, kalau airnya itu banyak dan tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya, tapi bau yang najis. Kalau bau yang enggak najis boleh, sah aja itu. Seperti kaporit ya, itu kan bukan benda najis, jadi tidak mutanajis. Kaporit dicampur dengan air kali menjadi bening, menjadi ini, boleh untuk wudhu. Air kali sendiri boleh. Pam misalnya, pamnya bau banget kaporit, boleh untuk wudhu karena kaporitnya tidak najis. Tetapi kalau bendanya itu najis, untuk mencampuri air kemudian berpengaruh kepada air itu, apakah rasanya atau mungkin warnanya atau salah satunya ini, atau mungkin baunya. Ya, kelihatannya warnanya masih biasa, tetapi rasanya jadi lain karena ada benda najis. Maaf, contoh misalnya kolam gede, ada tikus mati. Ya kan? Mati. Airnya masih bening, masih jernih, tapi bau gara-gara ada bangkai tikus. Itu tidak boleh dipakai, najis semuanya itu. Airnya mutanajis, kena najis semua. Bau enggak, tapi warnanya berubah. Warnanya berubah kok jadi begini, jadi butek gara-gara ada bangkai. Enggak boleh dipakai. Warnanya enggak berubah, baunya enggak ada, tapi rasanya lain, berubah. Itu juga tidak boleh. 3 macam salah satunya yang merubah, maka tidak sah untuk berwudu. Cukup? Ya. Air banyak itu kan air kali ya, kalau pam itu. Kemudian itu bau kan mungkin bau lumpur ya. Kalau bau bangkai mungkin apa ada bangkainya atau tidak gitu ya. Emang kadang-kadang baunya kurang enak gitu ya. Ya karena itu air banyak dan kita juga tidak tahu di sana bangkai apa bukan gitu. Kalau lumpur kan suci,
Tapi kalau jelas-jelas kita tahu ada bangkai kambing misalnya, kan gede itu, ada bangkai kambing di sana, berimbas kepada airnya bau bangkai semua, nggak boleh buat wudhu, nggak boleh. Tapi kita nggak tahu, karena ketidaktahuan kita harus yakin. Dalam kondisi keraguan itu, yakin bahwa ini bukan bangkai yang bau, tapi karena lumpur saja. Itu. Ya. Ya. Jadi kita meyakini saja kalau itu adalah suci. Al yakinu la yuzalu illa bisak. Yakin itu akan menghilangkan keraguan-keraguan, tapi jangan ngotot, jangan kalau tahu ya nggak boleh, kalau nggak tahu jadi harus dengan yakin. Ini saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.